Sahabatku di dalam Tuhan, besar dan ajaib Allah kita, patut dipuji, disembah, dan dimuliakan. Dengan pujian, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Pujian ini mendorong kita untuk terbuka di hadapan Tuhan, sebab di mata Tuhan tidak ada yang terselubung. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, terangi jalan hidup kami dengan terang firman-Mu, supaya kami tidak berjalan menurut kehendak dunia ini, tapi kami berjalan menurut kehendak Tuhan berdasar pada firman. Semua yang mengikuti ini dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Matius pasal 26 ayat 1-5. Begini dikatakan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, Yesus memberitahukan kepada para murid bahwa waktunya sudah dekat, yaitu tinggal 2 hari pada perayaan Paskah. Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ayat 1 dan 2. Hal ini diberitahukan kepada para murid supaya mereka tidak dikejutkan, tidak digentarkan, dan tidak digoncangkan. Mereka harus siap menghadapi kenyataan pahit sekalipun. Sehubungan dengan itu, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi telah berkumpul di istana imam besar Kayafas. Mereka berunding, bersekongkol untuk melaksanakan rencana dengan tipu muslihat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Ayat 3-4. Proses penangkapan dan membunuh Yesus memang dipersiapkan dengan matang supaya berjalan dengan apik dan rapi, dan disiapkan waktu yang tepat supaya tidak mendatangkan kekacauan, keributan di antara rakyat. Makanya mereka tidak akan melakukan pada waktu perayaan. Ayat 5. Sebab pada perayaan Paskah akan banyak orang Yahudi yang datang berkumpul. Mereka mau mencari momen yang tepat supaya rencana jahat itu lancar dan sukses. Keluarga yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengajak kita sebagai keluarga Kristen, sebagai umat percaya,
konsekuensi dari percaya dan mengikuti Yesus, kita harus siap menghadapi penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus. Iman kita tetap teguh, tidak gentar dan tidak goncang. Tetap setia akan menerima kemenangan abadi. Selanjutnya, kita diingatkan agar jangan merundingkan tipu muslihat sebagaimana tema renungan hari ini. Apapun yang kita rencanakan dan akan dilakukan, semua terbuka di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang terselubung. Semua disingkapkan sebagaimana pujian tadi, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Hendaklah dari dalam keluarga kita merundingkan hal-hal yang baik, yang benar, yang bermanfaat, yang mendatangkan faedah bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan yang mendatangkan faedah bagi banyak orang, dan terutama mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan, dan karena itu biar firman-Mu ini mengantar kami dalam penghayatan di minggu sengsara Yesus Kristus ini, supaya kami siap menderita karena iman kepada Yesus Kristus. Kami selalu berupaya merencanakan dan melakukan yang baik dan benar dalam hidup ini. Dan diberkati semua yang beribadah dimanapun mereka berada. Dari tempat ini kami tumpangkan tangan bagi keluarga-keluarga, bagi saudara-saudara yang beribadah. Biar Tuhan jamah. Kalau mereka berada di tengah pergumulan, menangkan mereka. Apakah itu pergumulan sakit, Engkau sembuhkan. Apakah mereka bergumul dengan ekonomi, Engkau berikan berkat bagi mereka. Apabila mereka bergumul dengan masa depan pekerjaan, Engkau tolong Bapa. Engkau adalah jalan keluar kami. Engkau adalah kemenangan kami. Tapi juga kalau ada yang bersyukur karena sukses dalam pekerjaan, berhari ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan, atau juga bersyukur karena sukses dalam studi, sembuh dari sakit, mendapatkan lapangan pekerjaan, meraih keberuntungan, kemujuran dari usaha-usaha yang dilakukan, mendapatkan proyek-proyek, Tuhan berkati. Biarlah keberhasilan-keberhasilan mendatangkan sukacita bagi kami dan melahirkan kerelaan berkorban untuk menolong sesama. Kami bersepakat untuk melakukan yang baik. Apalagi di penghayatan Minggu Sengsara Kristus ini, ada tindakan puasa diakonal sebagai tanda rela berkorban demi Kristus. Dan kerelaan berkorban itu dibuktikan dalam tindakan berpuasa sambil berdiakonia. Semua yang dengan taat tekun mengikuti pelayanan ini diberkati terus oleh Tuhan. Ini doa kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menyertai, menolong, memberi kemujuran, memberi keberuntungan, dan memberi keselamatan kepada saudara bersama keluarga, kini dan selamanya. Amin. Trims.